Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Timor Leste dulunya merupakan salah satu wilayah bagian Indonesia yang pada akhir tahun 90-an memutuskan memisahkan diri dari Indonesia. Namun dalam proses referendum itu banyak sekali terjadi peristiwa yang menambah catatan sejarah kelam bagi aksi kemanusiaan di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi Santa Cruz yang terjadi di Timor Leste ketika proses referendum yang terjadi di sana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Waktu itu, 3 bulan menjelang Natal pada tahun 1991, kabar beredar di Timur Timur, yang sekarangnya menjadi Timor Leste, yaitu sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tidak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Lorosae atau Timor Leste. Belakangan, niatan Portugal ini ditolak pemerintahan Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis. Sementara, di dalam negeri sendiri, jauh-jauh hari pemuda Timor Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah sudah kadung menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal itu. Namun, gerakan klandestin mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja Moteal Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober tahun 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Anak-anak Timor Leste terpancing dan perkelahian berlangsung di malam itu juga. Pada pagi harinya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastião Gomes ditemukan terletak di dekat gereja Moteal. Para aparat memuntahkan peluru kepada demonstran 2 pekan setelah itu. Pada tanggal 12 November tahun 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian dari Gomes di gereja Moteal Dili. Misa diikuti ribuan umat Katolik Timor Leste. Ketika misa usai pada pukul jam 7 pagi waktu setempat, sekitar 500-an orang keluar gereja sembari membentangkan spanduk bergambar Sanana Gusmao, pemimpin pergerakan pro kemerdekaan Timor Leste. Mereka berjalan di jalanan sambil meneriakkan kata Timor Leste dan kemerdekaan. Iringan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomes dimakamkan. Sampai di pemakaman Santa Cruz, menurut Paul R. Bartrop dan Stephen Leonard Jacob, dalam Modern Genocide 2014, tentara Indonesia telah bersiaga yang terdiri dari pasukan Kompi A Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D Batalion 303 dan Kompi Campuran dengan pakaian preman yang dibentuk pada malam sebelumnya. Selain itu ada juga Batalion 744 dan personil dari Kodim 1627 juga berada di sana. Suasana menjadi kacau, para demonstran lari tunggang langgang, sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Berdasarkan kesaksian seperti ditulis oleh Paul R. Bartrop,
tentara Indonesia memuntahkan peluru kepada massa dengan membabi buta, diikuti berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan dan membuat para aktivis pro kemerdekaan tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri. Sementara para aktivis Timur Timur di luar negeri yang sebelumnya tidak diperhitungkan kembali mendapat simpati. Seorang jurnalis, Rosihan Anwar, menjelaskan pembantaian di Dili mengakibatkan masalah Timur Timur ditaruh di agenda internasional mengenai HAM. Selain itu, pakar politik Australia, Rebecca Strating juga dalam Sosial Demokrasi in East Timor pada tahun 2015 menyebutkan setelah insiden Dili itu membuat Senator Amerika Serikat meminta Presiden George Bush agar membantu Timor Timor menentukan nasib sendiri dengan memasukkan persoalan tersebut dalam agenda resolusi Majelis Umum PBB. Tekanan internasional, terutama Amerika, terhadap Timor Timor itu dijawab Jakarta dengan mengubah struktur kepemimpinan militer di Timor Timur. Pada awal 1992, Mabes Angkatan Darat melalui Dewan Kehormatan Militer memecat Panglima Daerah Militer ke-9 Udayana. Dalam hal ini, Maijen Sintong Pajaitan, Pangkala Korps Timur beserta seluruh asisten Pangkala Korps dan Rem 164 atau Wiradharma dan Dim 1827 atau Dili dicopot dari jabatannya. Di buku Hendra Subroto, Sintong Pajaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando tahun 2009, Sintong berkilah bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November di Dili itu. Pihak ketiga inilah yang menurut Sintong menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah ke kekerasan militer. Tapi Sintong tidak menyebutkan dengan jelas siapa pihak ketiga tersebut. Sementara itu, mantan komando Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timur, Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa tindakan penyerangan di Santa Cruz itu tidak taktis secara militer. Mengabaikan tekanan internasional, kendati sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz dipecat dari jabatannya, Jakarta tetap menjalankan operasi militer di Timur Timur. Setahun setelah insiden berdarah di Santa Cruz, menurut Rebecca Strating, dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Umum PBB, pada tahun 1994, Amnesty International bersama lembaga-lembaga hak asasi manusia lain di Asia Pasifik dan Inggris menyesalkan terjadinya pembantaian di Santa Cruz dan pemenjaraan Sasana Gusmao. Kendati ada tekanan dari lembaga-lembaga hak asasi internasional, Indonesia tetap bersikukuh dengan operasi militernya untuk menumpas krebo-krebo hutan, sebutan untuk kombatan Fretilin yang disematkan oleh ABRI. Tentara Indonesia baru hengkang dari Timor Leste ketika Timor Leste merdeka pada tahun 1999. Pada tanggal 25 Januari tahun 2006, Washington Post pernah melaporkan hasil penelitian Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Timur. Menurut penelitian komisi itu, Amerika harusnya bertanggung jawab karena telah mendukung baik secara politik dan militer kepada Indonesia sejak pertama kali menyerang Timur Timur pada Desember 1975 dan mempertahankan daerah itu selama 24 tahun. Hukman Reni di buku Eurico Guterres, Saya Bukan Siapa-Siapa tahun 2015 menyebutkan dalam laporan Dewan Kehormatan Militer peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil Timur Timur. Tetapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas kena peluru tentara Indonesia. Penyelidikan rinci dari perlawanan bawah tanah Timur Timur bahkan mendapatkan angka 273 tewas.
Dan juga menurut Stephen McCloskey dalam East Timor Question pada tahun 2000 bahkan menyebutkan setelah pembantaian Dili, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan lisensi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Dengan dukungan seperti itu, maka tentara Indonesia di bawah Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dengan tanpa was-was dituding melanggar HAM dan menangkap pemimpin kemerdekaan Timur Timur, yaitu Sasana Gusmao pada tanggal 20 November tahun 1992.